Ketemu lagi dengan Pak Joko ya. Tapi coba lihat, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Pak Choi ini ataupun yang lainnya, saya selalu menggunakan yang namanya pemberian nutrisi sistem gravitasi ya. Dimulai dari ini adalah reservoirnya. Ini namanya kasa penyaring. Ini akan saya tempatkan di sini. Ya. Tujuannya apa? Agar supaya nanti ketika air akan masuk ke dalam jaringan yang di sana, itu sudah tersaring bersih. Dengan tersaring bersih, maka nutrisi menjadi bersih dan tidak ada kemungkinan penyumbatan pada selang ini ya. Karena sudah tersaring duluan. Tandon nutrisi yang mana ini cukup untuk 3-4 hari. Kemudian kerang ini untuk buka tutup apabila ada terjadi sesuatu sehingga kita bisa nutup atau buka ini. Kemudian selang ini sampai sini. Nah, inletnya itu ada, kita kasih stopper namanya pelampung. Ya, apabila ini airnya udah mencapai level tertentu, pelampung ini akan naik sehingga air berhenti ya. Ketika airnya turun, pelampungnya turun, bak akan terisi secara otomatis oleh air lagi. Dengan begitu saya bisa menghemat waktu, tenaga, dan pikiran ya. Dan masing-masing bak ini saya hubungkan dengan selang ini. Ini adalah untuk menjaga agar supaya bak satu dengan yang lain selalu berhubungan, sehingga level air antara bak satu dengan yang lainnya ini mempunyai level yang sama. Bak ini punya level yang sama dengan bak ini, dan seterusnya sampai dengan bak terakhir. Ini bak terakhir yang ini. Nah, itu. Dengan cara ini saya tidak perlu capek lagi untuk selalu setiap hari mengisi air. Ya. Dengan sistem ini ada 3 hal yang keuntungan buat saya ya. Pertama, hemat tenaga. Kenapa? Karena saya cukup 1 kali saja membuat nutrisi, tetapi bisa untuk konsumsi tanaman ini selama 3-4 hari.
Jadi selama 3-4 hari saya baru bikin nutrisi lagi. Kemudian yang kedua, saya tidak perlu setiap hari ngecek apakah nutrisi itu habis atau tidak. Saya tidak perlu ngecek setiap hari kondisi nutrisi yang ada di bak ini habis atau tidak perlu. Kemudian yang ketiga, tidak perlu pompa listrik sehingga hemat listrik. Kecuali memang saya melakukan aktivitas yang namanya monitoring berkala ya. Kalau monitoring berkala itu biasa saya lakukan setiap hari sore ya. Jadi yang saya lakukan ada 3 hal juga. Pertama, cek kondisi nutrisi dan ppm-nya, kadar ppm, termasuk kadar pH. Yang kedua, saya ngecek kondisi akar tanaman, apakah bagus atau terkena hama. Yang ketiga, saya ngecek kondisi daun. Kenapa daun? Karena sayuran ini yang dipanen adalah daunnya, maka saya cek kena penyakit atau tidak, atau kena hama atau tidak. Nah, saya biasanya melakukan monitoring. Itulah pentingnya monitoring berkala, dan itu menjadi faktor penentu apakah nantinya bisa panen atau tidak. Jadi keberhasilan panen sangat ditentukan antara lain adalah monitoring berkala. Sampai jumpa di panen berikutnya. Sekarang.